Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa bincang-bincang hangat, bertemu kembali kita dalam channel YouTube Masjid Al-Hidayah Tanah Merah. Kali ini kita akan menanggapi usulan Kepala BNPT terkait penanggulangan terorisme yang merupakan usulannya itu adalah kontrol rumah ibadah. Untuk itu kita telah kehadiran pemateri kita, salah satu tamu kita di podcast kali ini. Beliau adalah Al-Ustadz Agus Suryana, SS MPD. Beliau merupakan Direktur Lingkar Studi Islam Strategis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait usulan Kepala BNPT, sebenarnya kontrol rumah ibadah ini apa yang melatar belakangi munculnya usulan tersebut, Ustadz? Terkait dengan usulan kontrol rumah ibadah dalam hal ini tertujunya ke masjid ya. Ini muncul karena kalau kita lihat dari sumber dari yang mengusulkan itu adalah kekhawatiran adanya paham-paham radikal, paham radikalisme yang disinyalir banyak berada di masjid begitu. Dan ini pula yang kemudian dikuatkan oleh pernyataan salah satu anggota DPR di Komisi 3 gitu ya, yang menyebutkan salah satu contoh masjid di Kalimantan Timur yang masjid di salah satu instansi pemerintah yang isinya kontennya justru menjelek-jelekan terus ceramah-ceramahnya yang semuanya full menjelek-jelekan bahasa mereka pemerintah. Nah, oleh karena itu muncullah gagasan ini. Jadi seperti gayung bersambut pernyataan Komisi 3 DPR ini disambut oleh Kepala BNPT. Demikian awalnya. Nah, sebenarnya kan itu menuai kritikan juga dari pemuka agama lain, seperti Persatuan Gereja. Nah, cuma kenapa kalau kita melihat arahnya itu memang bahasanya kontrol rumah ibadah, tapi kenapa arahnya itu radikalisme itu yang sering dikaitkan dengan Islam itu kan? Jadi selama ini ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak populis yang tidak berpihak kepada rakyat, itu elemen yang paling kencang untuk melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak populis itu berasal dari kalangan kelompok Islam. Karena mungkin kelompok lain walau-alam agama atau kelompok lain apakah melakukan kritik yang sama atau tidak, tapi selama ini yang gencar untuk melakukan kritik itu kelompok-kelompok Islam. Inilah yang kemudian ditangkap oleh pemerintah termasuk oleh BNPT sebagai bentuk ancaman terhadap eksistensi pemerintah gitu. Nah, stigma radikal inilah yang akhirnya moncongnya itu dialamatkan ke gerakan-gerakan Islam atau ke ustadz-ustadz yang menyampaikan dakwah Islam. Nah, tentu kalau kita melihat realitasnya ini tentu tidak adil Artinya kritik yang disampaikan itu bisa datang dari siapa saja, tapi perlakuan berbeda kadang kita dapatkan Kalau kritiknya itu datang dari kelompok di luar Islam, sepertinya permasalahan cepat selesai. Benar. Biasanya ada permintaan maaf atau tanda tangan materai 10.000 Tapi kalau itu datangnya dari kalangan umat Islam, kelompok Islam atau tokoh-tokoh Islam, ini rentan untuk dikriminalisasi. Seperti itu. Ini sebenarnya lebih kepada adanya Islamofobia ketakutan, kebencian dan alergi terhadap Islam dan ajaran-ajaran. Baik, Ustadz. Terkait pernyataan dari Komisi 3 DPR RI bahwasanya di salah satu masjid instansi pemerintahan di Kalimantan tersebut ada ceramah-ceramah yang kerap mengkritik pemerintah.
Nah sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait mengkritik pemerintah ini? Kenapa sampai seakan-akan BNPT dan pemerintah tidak membolehkan mengkritik gitu? Bagaimana pandangan dalam Islam? Dan misalnya jelas ya, mengkritik atau bahasa syar'inya itu mengkritik penguasa itu muhasabah ila hukam, ya, mengkritik penguasa atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa. Justru ya dalam pandangan Islam melakukan kritik ya atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa itu pahalanya demikian besar loh ya. Kalaulah tahu mereka itu ya dengan dua hadis ini saja, misalnya yang pertama Rasulullah bersabda Abdul jihad kalimatul haqqin inda sultanil jairin, seabdul-abdulnya jihad itu adalah menyampaikan kalimat kebenaran kepada siapa? Kepada penguasa. Seabdul-abdulnya jihad. Kenapa disebut seabdul-abdulnya jihad? Karena penguasa ini dia decision maker ya, pemegang kebijakan. Ketika dia pemegang kebijakan untuk apa? Untuk mengatur masyarakat, baik ekonominya, pendidikannya, hukumnya, pergaulannya, sosial, budaya, semuanya. Jika yang mereka atur itu ya adalah aturan-aturan yang bukan dari syariat Islam, kemudian berdampak menzalimi rakyat, itu efek domino. Efeknya luas ke masyarakat. Kezalimannya demikian terasa. Kebijakan misalnya menghapus subsidi BBM atau menaikkan harga BBM, itu kan kebijakan penguasa, dan itu kebijakan yang tidak populis, tidak berpihak kepada rakyat, sehingga dampaknya begitu luas. Ini yang membuat rakyat kesulitan dalam hidup. Wajar kemudian penguasa yang memegang solahiyah ini ya dikritik, ya diberikan masukan, dikoreksi, karena mereka lah pihak yang paling bertanggung jawab dan paling membawa efek ya terhadap masyarakat atas kebijakannya tersebut. Itu yang pertama ya. Jadi syarak telah menjamin justru kritik terhadap penguasa dengan satu hadis tadi. Yang satu lagi, ini biar tambah yakin ya. Ada satu hadis yang menarik ya. Rasulullah pernah bersabda, Syaidu Suhada Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Pemimpin para suhada atau orang yang mati syahid itu, pemimpinnya adalah paman Rasul. Siapa? Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Adakah yang menyamai Hamzah? Ada. Dalam hadis itu disebutkan warujulun, seorang laki-laki, qoma ala imamin jairin, dia berdiri di hadapan penguasa yang zalim, panasohahu, dia menasihati penguasa tadi, pakotalahu, dia membunuh ya, penguasa tadi itu membunuh orang yang menasihati tadi. Nah oleh karena itu dua pujian Rasulullah terhadap yang mengkritik penguasa ini cukup bagi kita yang mengindikasikan bahwa mengkritik atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa itu sebagai amal soleh yang besar ya, pahalanya besar. Tadi itu alasannya, ini bentuk kasih sayang sebenarnya, bukan sentimen, bukan kebencian. Ini salah kaprah ini. Bahkan orang cinta ya, bahkan ini bentuk cinta kita, bentuk kasih sayang kita ke penguasa-penguasa ini. Jangan sampai mereka ya terjerembab, tergelincir, atau bahkan melakukan atau mengeluarkan, menerapkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Demikian ya. Nah, kebijakan usul kontrol rumah ibadah ini kan pernyataan dari BNPT dan pemerintah sendiri. Itu pemerintah tidak secara langsung mengontrol ya, karena akan kesulitan mengontrol sebanyak ini masjid begitu saat rumah ibadah. Nah, diharapkan dari pemuka masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan ustadz-ustadz di tempatan tersebut untuk mengontrol ustadz-ustadz yang naik ke mimbar di masjid-masjid itu agar tidak pembahasannya kritik kepada pemerintah. Nah, tapi tetap saja ini kan berupa kontrol, mata-matai. Nah,
Sedangkan apakah ada larangan atau mungkin apakah diperbolehkan memata-matai sesama muslim itu, Ustaz? Ya, sebenarnya jelas ya dalam Islam itu perbuatan yang disebut dengan tajasus ya. Dan dalam Islam perbuatan tajasus itu diharamkan ya. Di dalam Al-Quran sampai disebutkan larangan untuk melakukan tajasus, memata-matai ya. Kemudian mencari-cari kesalahan sampai kepada batas kita mengintai, mengintip begitu. Di dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan sampai Rasulullah mengecam tindakan orang-orang yang melakukan tajasus. Seandainya Rasulullah dalam beberapa hadis itu banyak mengetahui ada orang yang melakukan tajasus, itu di dalam redaksi hadis itu ada yang ku congkel matanya gitu ya. Sampai demikian tegasnya. Nah sekarang gitu ya, saya yakin ya ayat dan hadis ini tidak dipahami atau tidak sampai sepenuhnya kepada mereka. Ini tugas kita untuk mengingatkan ya. Jangan sampai ya hadis ini menimpa kepada orang-orang yang tadi ya, orang-orang yang justru melakukan malah tindakan-tindakan untuk tajasus. Bisa kita bayangkan ini kalau kita coba telusuri ada istilahnya proyek ya yang mereka incar ya. Bisa pemirsa telusuri ya dan bayangkan kalau ada 10.000 masjid misalnya, itu pasti lebih. 10.000 masjid. Katakanlah satu masjid pembiayaannya itu 15 juta misalnya per bulan gitu ya. Itu kali 10.000 itu berapa uangnya? Apa yang lebih dari itu? Sampai ada sahabat saya yang mengkalkulasi itu sampai 10-15 triliun ya untuk biaya kontrol, dan itu luar biasa ya, entah untuk berapa lama dan seterusnya. Tentu hitung-hitungan ya 15 juta itu hitung-hitungan yang bisa jadi bisa lebih gitu ya, karena satu masjid 15 juta apalah artinya gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan ini lagi-lagi ada proyek, kemudian ada kepentingan meraup keuntungan. Tetapi sayangnya caranya adalah dengan melakukan pendiskreditan terhadap umat Islam. Ya, tindakan mencurigai umat Islam lain itu yang sudah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi Ustaz mengatakan bahwa pentingnya muhasabah dan hukam itu. Nah, apakah ini sampai kepada kriteria wajibnya setiap individu kaum muslim untuk mengkoreksi penguasa atau hanya kepada para ulama, Ustaz? Ya. Jadi kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kewajiban bagi setiap individu. Ya. Dalam hadis yang lebih umum disebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika ada kemungkaran, hingga terlihat kemungkaran ya ada di depan kita, maka perintahnya cegahlah biadihi, dengan tangan. Nah, ada juga yang menafsirkan mencegah dengan tangan itu dengan kekuasaan. Mereka yang duduk di kekuasaan lah yang justru harus mencegah perbuatan yang mungkar ya di tengah-tengah masyarakat, bukan pelaku kemungkaran gitu. Yang mencegahnya siapa kalau begitu gitu ya. Nah, fa'ilam yastati fabilisani, apabila tidak sanggup melakukannya dengan tangan, fabilisani, dengan kata-kata atau dengan lisan, dengan dakwah. Fa'ilam yastati fabilisani ya, fabiqadhihi ya, fa'ilam yastati fabiqadhihi. Jika tidak sanggup dengan lisan, ya dengan hati, dengan kebencian. Jadi kita membenci segala bentuk ya pelanggaran syarat, segala bentuk kemaksiatan dengan hati kita, kebencian kita kepada perbuatan-perbuatan itu. Wa dzalika ad'aful iman, kata Rasulullah. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Kalau bisa lebih gitu. Bukan sekedar membenci, tapi cegah dengan tangan atau dengan lisan. Nah,
ini kewajiban umum bagi setiap seorang muslim harus melakukan upaya mencegah yang mungkar, mendorong kepada yang ma'ruf gitu. Nah, namun pada level individu yang melakukan kemaksiatannya individu bisa oleh individu. Ada yang nggak sholat, kita ingatkan, kenapa nggak sholat? Sholat gitu ya. Ada yang mabuk, yang minum khamar, kita ingatkan. Yang minum khamar, ada yang nggak menutup aurat, kita ingatkan dengan langsung ya, kemudian dengan lisan, atau kita benci terhadap kemaksiatan itu. Tapi kalau kemaksiatannya kelompok, bahkan negara, ini tidak bisa lagi dilakukan oleh individu. Karena kalau kemaksiatannya sudah berjamaah gitu, atau bahkan sudah sistemik sebagaimana yang terjadi di negara kita, maka perlu gerakan dakwah untuk mengingatkan, ya, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman Allah surat Ali Imran ya 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya, wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada, jadi wajib itu ada segolongan umat di antara kamu yang menyeru kepada al-khair. Ya, di dalam tafsir Jalalain, al-khair itu al-Islam, ya, menyeru kepada Islam, bukan menyeru kepada selain Islam, ya. Tugasnya itu, si kelompok ini tugasnya adalah yad'una al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi menyeru kepada Islam dan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini mesti dilakukan ya oleh kelompok tadi agar ya ke semua leveling termasuk kepada negara, agar kemaksiatan itu bisa dihentikan begitu. Nah, ini ya hal yang kemudian menjadi tugas umat Islam untuk memahami ini. Ada kalanya kita bisa mencegah kemaksiatan itu per individu, tapi ada kalanya ini mesti disuarakan oleh sebuah kelompok yang lebih besar lagi untuk bisa berhadapan-hadapan dengan penguasa. Begitu. Baik, berarti jelas bahwasanya kontrol rumah ibadah ini adalah sebuah kezaliman yang mungkin juga salah satunya efek dari Islamofobia, dan juga apakah ada kepentingan lain dari proyek kontrol rumah ibadah ini. Baik pemirsa, bincang-bincang hangat dimanapun berada, sudah sangat jelas bahwasanya controlling rumah ibadah yang diusulkan oleh BNPT merupakan sebuah kezaliman yang merupakan tajasus memata-matai, dan itu diharamkan dalam Islam. Terima kasih Ustaz atas pertemuan pada kali ini. Sampai berjumpa lagi di bincang-bincang hangat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.